Kenapa aku ngambil dari nama bintang? Karena, aku mengibaratkan itu bintangnya itu adalah satu mahasiswa matematika Unsud. Sedangkan di antariksa itu kan banyak bintang. Nah, antariksa itu aku, ibaratkan sebagai fakultas matematikanya. Ya, selamat datang di podcast Batik. Nah, podcast Batik ini buat yang belum tahu adalah podcast bareng Matik. Nah, podcast Batik ini merupakan program kerja baru dari Divisi Pers dan Media Himatika Unsur. Nah, ini tuh buat pertama kalinya podcast Batik nih rilis nih, video pertama ini. Jadi narasumber pertama kita nggak kalah spesial, dia ini adalah seorang ketua pelaksana dari acara tahunan Matematika Unsur dalam merayakan hari jadinya, yaitu acara Disnatalis Matematika Unsur. Ya, selamat datang Mas Jaka Satria. Ya, selamat datang Rehan. Terima Ya, kasih udah mengundang saya sebagai pembicaranya. ya, dalam rangka buat memperkenalkan Disnatalis Matematika juga untuk melancarkan. Mas Jaka ini di Instagramnya JSA itu apa tuh? JSA kan Jaka Satria tuh ya. A-nya itu apa ya? Iya, A-nya itu Arifata, kepanjangan juga Oh, dari namanya. Mas Jaka. Mas Jaka gimana Mas? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat sih, cuma ya sibuk kuliah aja sih sama tugas-tugasnya. Nah, oh, baru mau Kamu nanya itu. sendiri gimana, Han? Ya, alhamdulillah sih sehat. Sama kalau gini kan emang susah kuliahnya kan, belum terbiasa. Tapi udah mulai terbiasa mungkin ya. Kita udah satu semester. Kalau Mas Jaka satu semester lebih mungkin. 1 tahun. 1 tahun. Oh iya, udah 1 tahun ya Tahun. dari Maret ya. Iya. Nah, Mas Jaka ini adalah ketua pelaksana. Ya, ketua pelaksana di Natalis. Coba nih, nanya ketua pelaksananya Matematika Unsur tahun ini keberapa? Ulang tahun keberapa? Buat, Disnatalis Matematika tahun itu yang ke-22. Jadi di Natalis Matematika Unsur yang ke-22. Berarti dari 1999. Ya, Nah, betul. di Natalis kali ini sebagai ketua pelaksana nih, Mas Jaka, tema apa sih yang mau diusung? Udah ada temanya kan? Nah, kalau dari aku sendiri udah dibahas sama core-core yang lain tuh, untuk temanya yaitu diambil dari nama bintang, yaitu Sirius. Nah, Hmm. kenapa aku ngambil dari nama bintang? Karena, aku mengibaratkan itu bintangnya itu adalah satu mahasiswa matematika Unsud. Sedangkan di antariksa itu kan banyak bintang. Nah, antariksa itu aku, ibaratkan sebagai fakultas matematikanya. Jadi di dalam fakultas matematikanya itu ada berbagai jenis bintang dan ada juga bintang yang paling terang. Nah, untuk bintang yang paling terang itu aku ngambil dari nama Sirius, gitu. Filosofinya. Berarti emang diibaratkan mahasiswa matematika ini sebagai bintang gitu. Iya, Nah, ada yang bersinar terang, ada yang sinarnya biasa-biasa aja, itulah matematika. selanjutnya buat Disnatalis kali ini nih, dari tahun ke tahun, apa sih yang beda nih? Yang beda di Disnatalis tahun ini? Mungkin dari Nah, kalau ininya deh, mungkin dari apanya? Dari lombanya kah atau dari sistem-sistem perayaan segala macamnya deh? Apa yang beda dari tahun ini? untuk tahun dulu itu kan lomba-lombanya itu ada beberapa doang, terus juga waktunya itu kelamaan. Sedangkan buat tahun ini aku ngepresin waktunya itu hanya 2 bulan, dari bulan April sampai bulan Mei. Nah, untuk lomba-lombanya itu ada yang beda juga, ada yang ditambahin untuk tahun ini yaitu lomba e-sport. Kenapa ambil itu? Karena aku lihat tuh Matik tuh banyak, atlet-atlet lombanya gitu. Paling itu sih, terus juga entar paling di akhir acara juga ada malam puncak yang diadainnya insyaallah kalau bisa sama dosen di MIPA, begitu. Ya, e-sport bener sih. Kalau online kayak gini kan
kebanyakan lomba-lomba kan dari rumah juga. Kalau e-sport juga itu sangat memungkinkan sih ya buat ngadain e-sport. Iya, betul. Iya, iya bener yang dibilang tadi banyak apa atlet Matic itu banyak apa banyak atlet e-sportnya. Dari tahun ke tahun aja belum pernah nih diadain Disnat apa yang lomba e-sport, tapi tiap tiap tahun e-sport di POM Matic juara ya. Iya, Nah, di POM ini juara. pesta olahraga MIPA ini juara mulu Matic. Tahun lalu apa POM kemarin Mas Jaka ikut, saya ingat ikut e-sport juga Magic Chess. Magic Chess kan ya? Ikut, Magic iya. Chess. Nah, tapi sayang Magic lah. Chess sama PUBG. Oh iya PUBG juga. Bener berarti di Snat kali ini yang beda itu ada di e-sport ya. Kalau dari Iya. kalau dari apa perayaan yang lain gitu, Mhm. kalau tahun kemarin emang udah online ya buat Iya, perayaan. sebenarnya tahun kemarin tuh awalnya udah dirancang offline, cuma di pertengahan jalan, ganti situasi, maka dirancang kembali untuk online, gitu. Jadi ada 2 plan. Ya nggak ada yang tahu gitu sih ya makanya itu dibikin Nah, upline mungkin. Berarti iya dari bener. sistem kalau sistem online nggak jauh dari tahun kemarin mungkin ya secara Iya, daring. Nah selanjutnya kalau masih tentang Disnat nih, Disnatalis. Yang mau apa, yang diharapin dari Mas Jaka ini sebagai ketua pelaksana? Apa target yang ingin dicapai gitu? ya kalau aku sih targetnya semoga buat di tahun ini tuh, dari lomba-lomba yang online gini banyak yang minat, terus aku harapannya di Snatnya juga berjalan lancar sih, paling gitu aja. Itu Ya, juga udah, mencakup dari harapan panitia-panitia yang lain, ya, kurang lebih gitu sih paling. ya secara umum ya apa namanya juga panitia apalagi ketua pelaksana kan Mhm. pengen acaranya lancar, nggak ada kendala, iya kita doain aja ya. Amin. Ya Amin. amin. Kalau Mas Jakanya sendiri nih, apa beralih dari Disnatalis kita beralih ke Mas Jakanya pribadi. Tadi kan udah Mas Jaka udah bilang kuliahnya apa ya secara daring ini berarti Mas Jaka sekarang semester semester 4 ya. Iya, betul. Nah, sebagai ketua pelaksana menurut Mas Jaka ini Mhm. indikator apa sih yang harus dimiliki oleh seseorang ini? Mungkin bisa info buat teman-teman yang lain ya. Indikator atau hal apa yang harus gitu, yang harus kita punya yang tandanya itu kita pantas gitu, kita cukup buat jadi seorang ketua pelaksana atau yang mengepalai suatu organisasi gitu. Indikator apa aja sih, Mas? Ya kalau dari aku sendiri pribadi sih paling kebanyakan, harus ada pengalamannya, terutama itu soalnya pengalaman itu paling penting. Kalau nggak ada pengalaman tuh, kayak kita kerja buat apa, terus Hmm, juga yang kedua itu ada tanggung jawab. Nah sebagai ketua itu tanggung jawabnya lebih nggak kayak panitia-panitia yang lain gitu loh. Terus iya sih. juga bisa me-manage waktu yang baik. Iya, Kalau aku paling targetnya cuma itu doang, 3 sih. iya penting sih tanggung jawab. Soalnya kan apa dari mungkin kalau dari panitia ada koordinator ya tiap-tiap bidang. Nah, koordinator Iya, tiap-tiap bidang ini aja udah punya tanggung jawab besar nih di bidangnya masing-masing, apalagi seorang ketua pelaksana gitu ya, yang bertanggung iya. jawab atas berlangsungnya acara dari awal ngebentuk sampai akhir selesai. Oh, ketua pelaksana bener-bener ya Si pusing, sibuk juga udah. sih. Ditambah lagi kuliah-kuliah nih, kalau ada aja tugas numpuk, aduh keteteran. Kalau Nah, keteteran gimana itu biasanya? kalau kalau dari aku sendiri sih paling, tugasnya tuh diprioritasin dulu, misal ada deadline-nya paling cepat tuh dikerjain dulu aja. Kalau misalnya deadline-nya agak lama, ya selama nggak mengganggu acara yang lain juga nggak masalah. Hmm. Berarti kita emang harus benar-benar nentuin apa skala prioritas lah ya ibaratnya. Apa Iya, yang harus betul. dikerjain dulu, apa yang lebih penting. Nah, Mhm. kalau dilihat dari generasi-generasi sekarang, Mas, kan generasi generasi kita nih yang mau Mhm. mungkin mau apa mau jadi ketua pelaksana atau mau ikut organisasi segala macam tapi merekanya masih ragu gitu. Bener gak sih dari mereka tuh kurang inisiatif atau kurang apa menurut Mas?
Kalau pandangan aku ya paling kurang pengalaman aja sih. Entar kalau buat inisiatif kan bisa tanyain ke ketua sebelumnya, paling Iya gitu. sih. Kebanyakan soalnya kalau misal ngambil kepanitiaan dari dari ketua yang baru itu kayak masih agak susah buat ngerancang hal apa yang mau dilakukan kayak gitunya. Iya sih. Terus juga mungkin ya yang saya lihat-lihat inisiatif mereka sih ada gitu kayak niat Ada. pengen apa misalkan pengen A nih pengen ngelakuin A inisiatif mereka mungkin ada nih mungkin mereka juga malah udah ngelakuin inisiatif itu tapi Mmm, yang jadi masalah kadang tuh di lingkungan kita ya di generasi-generasi kita masih kurang gitu menghargai apa yang orang udah lakuin gitu ya bener sih mas ya iya, ya betul. kan ya mungkin pelajaran aja buat kita kali ya buat generasi-generasi sekarang ini buat Mas Jaka target ke depan secara pribadi apa Mas target Kalau pribadi aku aja nih sih target pribadinya ya untuk semester ini semoga nilainya memuaskan aja sih, amin lebih besar dari IP semester kemarin juga. Targetnya iya paling itu dulu, iya target-target untuk sama mahasiswa ya iya, sama kalau bisa sih untuk target pribadi aku bisa istiqomah aja sih ibadahnya, paling ya, gitu. iya mungkin itu aja kali ya Mas ya makasih banget Ya, nih nggak apa-apa sih. ya makasih banget udah mau nemenin saya di podcast podcast pertama nih podcast batik yang pertama dari divisi Pers dan Media Himatika Unsur. Ya sekali lagi Mantap. makasih ya Mas ya. Oke, sama-sama. Makasih juga ya. Oke, Selamat dan semangat untuk Persmed. oke. Sukses terus Mas Jaka. Makasih, sukses juga buat Rehan. Makasih ya. Oke.